Ini udah bukan baca ya. Aslinya apa enggak? Apa? Apanya? Itu nama klarifikasi mahasiswa. Bukan. Tapi Mas Gibran. Bukan. berarti aku bisa bukan. Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktu. Itu sudah kapan pendalamannya? Ya sudah kemarin. Iya. Rame yang akun itu loh Mas. Gua bilang gua takones yang dua akun kok aku. Ya. Tanya Bapak, jangan tanya saya. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Yap, kita lihat sendiri video di awal tadi di mana Pak Mulyono dan juga anak-anak tercintanya yang saya kira kita bisa menilai bahwa mereka mempunyai kemiripan yang sangat luar biasa dan bahkan sampai-sampai kita tidak bisa membedakannya. Ketika ditanya, tentu jawabannya selalu sama, anak dan bapak. Selalu tidak tahu. Dan kemudian yang paling aneh adalah apa yang menjadi pernyataan Budi Ari ini yang saya kira cukup membuat kita bingung, di mana pernyataannya dia tidak tahu persoalan siapa yang punya akun, namun dia memastikan bahwa itu bukan akunnya Gibran. Terus akun siapa? Dan bagaimana Pak Budi Ari mengetahui bahwa itu bukan akunnya Gibran? Padahal dia mengakui bahwa dia belum mengecek dan tidak tahu menahu persoalan kepemilikan akun Fufu Fafa tersebut. Ini aneh. Artinya Budi Ari berusaha bagaimana agar bisa nyebokin Gibran lagi, tetapi cara nyebokinnya tidak bersih. Makanya bisa kita tebak bahwa Budi Ari ini berusaha untuk menentang apa yang menjadi kerja keras netizen mengungkap kasus ini. Dan dia bahkan berusaha untuk menutupi apa yang menjadi kebobrokannya Gibran. Untuk itu langsung saja kita simak bagaimana respon-respon para netizen terkait dengan pernyataan Budi Ari. Unit. Enak kan jadi anaknya Jokowi? Enak dong dari jadi Jokowi. Anaknya berak yang nyebokin keren-keren loh. Ya kan? Gibran berak. Ya, yang nyebokin siapa? Menterinya Budi Ari. Enak kan? Kan lucu juga gitu, ya kan? Soal akun Fufu Fafa, lucunya apa Budi Ari? Ya, lucu kan? Lucunya apa? Akunnya, oh ini bukan akunnya si Gibran. Tapi nggak tahu itu akun Fufu Fafa itu milik siapa. Tapi akun Fufu Fafa tahu kalau itu milik punya Gibran. Langsung dipercaya sama AQ58. AQ58 kalau ndak kopla, ndak bodoh, ndak gitu gak dapat bansos. Alah, Pak Menteri Budi Ari, akun Bu Fafa tahu bukan punya Gibran, tapi punya siapa nggak tahu. Ceboin sampai taiknya bersih. Selamat. Buzzer-buzzer, para pendukung Fufu Fafa sampai Kominfo turun tangan buat nyebokin akun Kaskus Fufu Fafa. Mereka berupaya berusaha untuk membantah, tapi tidak dengan data dan fakta ya. Yang ada mereka malah memutarbalikkan fakta ya, bahwa itulah fitnah dari para kadrun lah, bla 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 gitu ya. Mana buktinya, mana data dan faktanya ya. Sementara sudah jelas ya, dari jejak digital juga masih ada kan di akun Kaskus Fafa yang nggak bisa dihapus karena si pemiliknya mengaku lupa password gitu kan. Semuanya masih ada, dia komentari banyak hal gitu. Bukan hanya Prabowo aja yang dia serang ya, dia komentari semuanya gitu loh, dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak pantas ya, apalagi untuk calon pemimpin ya. Dan jejak digital pun berawal dari Twitter yang mengkonfirmasi bahwa dia nggak bisa masuk ke akun Fufufafa @rkgbrn karena lupa password ya. Dan di pencarian pun muncul nama Kaisang ya, yang mengetweet mengucapkan selamat ulang tahun kepada @rkgbrn yang merupakan email dari akun Fufufafa ya. Dan email dari akun Fufufafa itu terkait dengan Chili Pari Catering yang merupakan
catering milik Gibran. Gila ya, ceroboh banget gitu ya. Gila, ini teledor banget gitu loh ya. Menyatukan email bisnis ya, mencampur adukan bisnis dengan email buzzer gitu ya. Ini kalau dia cerdas ya, dia ya bikin email sendirilah ya, khusus untuk buzzer gitu ya. Ini ceroboh banget gitu ya. Ini gimana mau ngurus negara ya, ngurus akun aja dia nggak bisa gitu, bahkan sampai lupa password ya. Dia ngurus akun aja ceroboh gitu, gimana ngurus negara, parah kan? Banyak tukang cebok keluar, bahkan Menteri Kominfo Budiari menyatakan akun itu bukan milik Gibran, tetapi dia menyatakan juga tidak tahu milik siapa. Kalau tidak tahu milik siapa, kenapa bicara bahwa itu bukan milik Gibran? Kita sekarang mempersoalkan banyak hal yang disampaikan akun tersebut ternyata rasis terhadap Papua, kurang ajar, melecehkan buruh, dan juga mesum, serta melecehkan, menghina, perlakukan secara tidak baik, mengolok-olok Pak Prabowo, Pak SBY, dan banyak tokoh lain. Luar biasa. Akun Fufu Fafa ini, jika benar adalah milik Gibran, maka Gibran tidak layak menjadi pemimpin di negara ini dan harus diberhentikan kelak dari jabatannya sebagai Wapres. Kominfo dia juga membantah bahwa itu bukan akun milik Gibran. Kominfo kata Budiari sudah melakukan penelusuran ya setelah viral tuh Fufu Fafa itu, dan kemudian ini dikait-kaitkan dengan Gibran Rakabuming. Sudah kita pelajari kata Menkominfo di gedung DPR hari ini juga Selasa 10 September 2024. Dan menurut Menkominfo itu bukan milik Gibran, bukan kata dia. Kendati demikian Menkominfo Budiari mengaku pihaknya tidak mengetahui secara detail pemilik dari akun tersebut, dan kata dia ini stafnya terus bekerja dan diharapkan dalam waktu dekat itu akan bisa mengungkap siapa pemilik dari akun Fufu Fafa itu. Kita nggak tahu ya, tunggu aja, ntar ada waktunya untuk kita. Maksudnya ini diumumkan, gitu, kata Budiari. Nah sebelumnya soal ini juga pernah sempat dibantah secara tidak langsung oleh staf khusus Presiden, yakni Grace Natali yang juga pernah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Dia menyatakan bahwa belum tentu ya itu milik dari Gibran, kata akun Fufu Fafa yang waktu itu kan hebohnya karena akun Fufu Fafa ini diketahui sering menghina Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tentu ini dalam konteks dulu ya ketika hebohnya itu terjadi pada tahun 2014. Jadi berkaitan ini dengan Pilpres 2014 di mana pada waktu itu kan Prabowo ini memang menjadi kompetitor dari Pak Jokowi gitu. Nah, ketika ditanya milik siapa, Grace menyatakan dia sendiri tidak tahu. Nah, ini bantahan-bantahan ini sangat menarik ya, karena di media sosial juga udah mulai muncul akun-akun yang mencoba membantah bahwa itu bukan milik Gibran, tetapi hanya dalam sekejap itu akun-akun yang mencoba istilahnya kalau di kalangan netizen menceboki Gibran itu langsung dihajar habis juga oleh netizen-netizen lainnya. Ini memang ini saya kira tantangan tersendiri nanti bagi Menkominfo ini, hati-hati karena kalau mereka tidak hati-hati dengan hanya semangat untuk melindungi junjungannya begitu, dan kemudian nanti ternyata ditelanjangi oleh netizen, dampaknya bisa lebih fatal ya. Jadi kalau saya cuma wanti-wanti kalau memang Menkominfo itu mau membuat sebuah penelusuran, lebih baik ini penelusuran itu yang betul-betul penelusuran, jangan hanya sekedar upaya untuk menutupi fakta sesungguhnya, karena kalau sampai mencoba nutupi cover up dari peristiwa sesungguhnya, nanti malah jadi blunder dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan itu makin terpuruk. Sekarang ini saja kan sudah terpuruk, apalagi kalau ditambah nanti akan muncul kebohongan baru begitu ya. Kenapa? Karena kasus ini ya, kasus Fufu Fafa lah kita menyebutnya supaya lebih netral gitu ya. Ini kan terungkap berkat kerja dari mereka-mereka yang disebut sebagai detektif di dunia maya. Dan mereka ini kemudian menemukan data-data yang sangat mengejutkan dari perilaku akun Fufu Fafa yang diduga itu identik dengan Gibran Rakabuming itu. Anda saya kira pasti sudah membacalah di banyak media maupun di media sosial maupun nonton kontennya. Ini kan ciri khas dari akun Fufu Fafa ini yang dia selain mesum, ini yang jadi ciri khas utamanya itu dia juga sangat sinis dan sering mengolok-olok Prabowo Subianto dan keluarganya begitu ya. Dan yang terbaru itu juga ternyata akun ini adalah akun yang sangat rasis karena ini menghina kader Gerindra yang berasal dari Papua. Jadi kalau ini benar akunnya Gibran, ya saya mesti menyatakan dengan terus terang memang Gibran tidak pantas jadi presiden. Karena itu makanya kenapa kemudian heboh sekali, dan ini timnya Gibran mencoba untuk membantahnya, dan kelihatannya nih mereka sedang mengambil langkah-langkah yang disebut sebagai manajemen disaster gitu. Ini kan menangani manajemen untuk menangani bencana. Karena ini kalau dibiarkan terus-menerus ini bisa menjadi bencana politik, karena saya sudah mulai membaca di media sosial misalnya ada tuntutan untuk membatalkan keterpilihan Gibran sebagai calon wakil presiden, karena kalau memang betul Fufu Fafa itu adalah Gibran, ya dia memang tidak pantas menjadi seorang wakil presiden. Dan yang lebih lagi dalam hal ini hubungannya dengan Pak Prabowo pasti juga akan terganggu, karena kita penting mengingatkan lagi Pak Prabowo diejek oleh Pak
oleh Pak Anies Baswedan dalam debat waktu itu diberi nilai 11 dari 100 saja kan Pak. Itu Pak Prabowo baper luar biasa ya, dan masih terus disinggung-singgung di mana-mana. Apalagi kalau yang ini, yang kemarin itu kan lebih pada semacam sinisme saja lah gitu, atau bercanda tapi berlebihan. Tapi kalau ini udah bukan bercanda lagi, ini kebencian yang diucapkan oleh Fufu Fafa.